kita bertemu di Zoom meeting kelas virtual nasional pelatihan desain e-book dengan Canva, di mana malam ini adalah malam kedua ya Bapak Ibu di kelas pelatihan desain e-book dengan Canva, di mana untuk materi pertama pada waktu malam kemarin itu mengenai desain cover e-book dengan Canva. Nah, semoga Bapak Ibu yang ada di Zoom meeting ini ataupun Bapak Ibu yang bergabung dengan kelas virtual nasional ini telah mempraktekkan ilmu yang didapat pada malam pertama mengenai desain cover e-book. Karena tanpa praktek semua itu hanya menjadi angan-angan dan bayangan saja, begitu ya Bapak Ibu. Nah, pada hari kedua ini kita lanjutkan materinya mengenai desain isi e-book dengan Canva. Nah, sekedar informasi kembali bahwasanya pada hari terakhir nantinya kami akan mencoba membuka seleksi atau sekedar kompetisi terkait e-book yang paling bagus dari Bapak Ibu. Tentunya nanti kami akan memberikan reward bagi Bapak Ibu yang memiliki e-book yang bagus. Oleh karena itu, mari kita gunakan Bapak Ibu kesempatan ini sebaik mungkin untuk belajar, berkarya, dan berinovasi. Kemudian Bapak Ibu tidak perlu khawatir lagi terkait presensi, kemudian tidak perlu untuk chat di kolom Zoom, untuk sekedar hadir begitu ya Bapak Ibu, ataupun mengkhawatirkan mengenai segala bentuk administrasi lainnya, karena kami akan menyiapkan segala bentuk administrasi tersebut. Di sini Bapak Ibu fokus dengan materi, fokus untuk belajar dan mengembangkan keilmuan terkait dengan materi kita hari ini. Jadi Bapak Ibu sekali lagi tidak perlu lagi chat di kolom Zoom, hadir, karena nantinya kami akan menyiapkan segala bentuk administrasi. Jadi Bapak Ibu di sini fokus untuk belajar, berkarya, dan berinovasi. Nah, untuk pelatihan kedua hari ini mengenai desain isi e-book dengan Canva, kami masih bersama dengan Bapak Lendi Ike Hermawan. Beliau adalah narasumber yang mumpuni terkait pembuatan electronic book, di mana banyak sekali karya-karya beliau terkait e-book ini. Kita harus belajar banyak dari beliau. Tidak perlu menunggu waktu lagi, mari kita sambut saja Bapak Lendi Ike Hermawan. Kepada Bapak Lendi Ike Hermawan, kami silakan untuk memaparkan materi pada malam hari ini. Baik, terima kasih Mbak Melisa selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa bertemu kembali. Saya ulangi Bapak Ibu, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan kita yang kemarin, yaitu mengenai desain e-book ya, desain e-book atau electronic book seperti itu ya Bapak Ibu. Saya lihat Bapak Ibu kemarin atau tadi sudah banyak mengirimkan beberapa cover yang sudah dibuat. Alhamdulillah sudah baik-baik, sudah bagus-bagus semua Bapak Ibu. Sudah mulai menguasai tool-tool yang ada di Canva ya Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu yang mungkin belum mencoba atau kemarin masih berhalangan hadir, Bapak Ibu bisa mulai mencoba untuk membuat cover terlebih dahulu. Materi dan videonya sudah kami share, ada di linknya di grup, sudah dibagikan oleh Pak Randi dan Pak Suhardi seperti itu. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai saya akan membacakan terlebih dahulu agenda kita pada malam hari ini. Izin saya share screen terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu, untuk pertemuan kita yang kedua kali ini, yang pertama kita akan mengulas beberapa tools Canva yang termasuk yang kemarin yang sudah saya jelaskan, nanti akan saya ulas
kembali karena ada beberapa Bapak Ibu yang masih kesulitan atau masih bingung mengenai tools yang ada di Canva. Nanti akan saya ulang beberapa. Kemudian yang kedua, kita akan membuat desain isi e-book sesuai dengan judul dari pertemuan kita pada malam ini, yaitu mendesain isi dari e-book. Kemudian yang ketiga, saya akan menambahkan nanti yaitu menautkan link ke dalam e-book. Kalau kemarin Bapak Ibu sudah diberikan contoh oleh Bapak Suhardi, ketika kita mengklik tulisan di daftar isi, maka langsung loncat ke halaman yang dituju. Nah, itu kita menambahkan tautan ke dalam teks tersebut. Nah, nanti akan saya praktekkan bagaimana membuat daftar isi seperti itu. Begitu Bapak Ibu. Baik, langsung saja kita mulai agenda pada pertemuan yang kedua ini. Saya berganti dulu untuk membuka akun Google. Oke, Bapak Ibu. Seperti sebelumnya Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu ketikkan Canva ya untuk masuk ke dalam Canva. Ya, di bagian atas sendiri, nanti otomatis akan ada di atas ketika kita sudah klikkan Canva. Kemudian karena kemarin kita sudah membuat akun, ya kita sudah membuat akun Canva, Bapak Ibu tinggal masuk saja, ya tidak perlu mendaftar lagi, tapi langsung saja masuk. Otomatis kita akan masuk ke dalam akun Canva kita yang sudah kemarin kita buat, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita akan melanjutkan membuat isi dari cover yang kemarin. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengetikkan lagi di sini seperti kemarin. Kalau saya peragakan kemarin harus kita mengetikkan e-book seperti itu. Nah, ini kita tidak perlu kita lakukan karena kita sudah membuat sampul. Jadi kita lanjutkan saja. Caranya Bapak Ibu pergi ke menu yang ada di bagian kiri. Di bawah beranda, di sini ada proyek Anda ya, Bapak Ibu. Di sini proyek Anda. Nah, seperti itu. Nah, otomatis di bagian sini ada beberapa desain yang sudah kita buat. Nah, kemarin kan saya membuat ini ya, saya mencontohkan ini Bapak Ibu. Jadi saya buka lagi. Nah, di sini saya klik saja, nanti otomatis akan diarahkan menuju panel editing atau halaman editing seperti itu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, sebelum saya menjelaskan, tadi ada beberapa pertanyaan mengenai Canva, bagaimana cara membuat Canva-nya berbahasa Indonesia. Nah, ini berhubung punya saya sudah berbahasa Indonesia ya Bapak Ibu, sudah saya ubah. Nah, caranya mudah sekali. Bapak Ibu arahkan kursor di luar dari halaman ini ya, di bagian sini saja. Misalkan Bapak Ibu klik kanan, nah kemudian arahkan kursor ke bawah. Nah, di sini ada translate. Nah, translate to English. Nah, karena saya sudah berbahasa Indonesia, maka di sini tulisannya adalah translate to English. Tapi kalau Bapak Ibu masih berbahasa Inggris, nanti tulisannya adalah terjemahkan ke bahasa Indonesia seperti itu. Tinggal diklik saja, nanti otomatis akan berubah. Ya, di bagian sini semua akan berbahasa Indonesia seperti itu, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, saya memulai ya untuk mengulas beberapa tool di Canva. Saya ulas kembali. Seperti kemarin di bagian kiri ada beberapa menu seperti template, elemen, unggahan, teks, fixed tone, dan QR code. Ya, Bapak Ibu saya jelaskan satu persatu secara singkat. Untuk template itu kita gunakan apabila kita ingin membuat desain tidak mulai dari nol. Jadi sudah disediakan, kita tinggal mengubah atau mengedit beberapa teks saja atau gambar saja. Nah, itu bisa kita gunakan di template. Nah, kalau di elemen, berarti kita memasukkan beberapa elemen atau gambar-gambar yang sudah tersedia di Canva, seperti itu. Seperti gambar-gambar yang ada di sini ya Bapak Ibu. Ini bisa kita gunakan ketika kita klik, nah nanti akan masuk ke sini. Nah, seperti itu. Saya hapus dulu. Oke. Kemudian di unggahan, nah menu unggahan ini fungsinya adalah apabila kita ingin menambahkan suatu gambar dari komputer kita. Jadi di komputer kita sudah Bapak Ibu sediakan gambar misalkan logo atau gambar yang lain. Nah, ingin Bapak Ibu masukkan ke dalam Canva ini, maka kita menuju menu unggahan. Seperti itu Bapak Ibu. Di unggahan nanti Bapak Ibu klik unggah media. Nah, di sini nah nanti akan diarahkan ke dokumen yang ada di komputer atau laptop Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu pilih gambarnya lalu klik open. Nah, nanti otomatis akan masuk di sini. Oke, kemudian di bawahnya lagi ada teks. Nah, teks ini untuk menambahkan tulisan. Ada 3. Ini 3 ini ukurannya berbeda-beda, Pak Ibu. Ada yang judul, ada yang subjudul, ada yang
tambahkan sedikit teks. Nah, di sini seperti ini judul, ini subjudul seperti itu. Jadi beda ukurannya saja. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang di bawah ini sebenarnya menu tambahan. Mungkin Bapak Ibu kalau membuka tidak semuanya ada Pixtone, tidak semuanya ada ini ya, tidak semuanya ada ini. Ini sebenarnya tambahan yaitu add-on yang saya tambahkan. Nah, bagaimana cara menambahkan add-on? Cara menambahkan add-on Bapak Ibu pergi ke menu lainnya, titik 3 di bawah sendiri. Nah, itu klik. Nah, di sini ada beberapa web atau aplikasi yang sudah terlinkkan ke Canva. Artinya sudah ada di Canva. Nah, seperti contohnya Pixtone ini atau YouTube. Nah, Bapak Ibu bisa tambahkan di sini. Nah, coba saya klik YouTube ya, Bapak Ibu. Saya coba klik. Nah, saya gunakan. Nah, maka di sini akan otomatis tertambahkan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa menambahkan video YouTube di e-book Bapak Ibu semua. Nah, seperti itu. Itu namanya add-on ya, Bapak Ibu, menambahkan dari web lain. Oke, Bapak Ibu, itu sedikit saya mengulas mengenai tool Canva. Untuk selebihnya nanti saya jelaskan langsung secara praktek ya, secara praktek. Oke, saya tambah halaman terlebih dahulu Bapak Ibu, seperti kemarin karena covernya kita sudah selesai, kita akan menambahkan halaman ya, tambah halaman di sini ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, kita mulai mendesain isi e-book. Yang pertama, kita akan membuat daftar isi terlebih dahulu Bapak Ibu. Karena kalau buku biasanya kan halaman pertama kita daftar isi ya. Jadi kita buat daftar isi terlebih dahulu. Saya akan mendesain daftar isi. Nah, oke Bapak Ibu, kita ke elemen di bagian sini ya Bapak Ibu. Kemudian saya ingin menambahkan garis dan bentuk di bagian sini. Saya ingin menambahkan persegi. Nah, di sini saya arahkan ke atas, digeser saja Bapak Ibu. Bapak Ibu klik, kemudian ditahan kursornya atau mouse-nya ditahan, kemudian Bapak Ibu geser. Nah, ditahan kemudian digeser. Nah, selanjutnya Bapak Ibu geser saja ini ke bawah. Nah, seperti ini kita besarkan. Kita taruh kurang lebih tepat berada di tengah-tengah, seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, nanti ada penggarisnya Bapak Ibu yang berwarna ungu ini. Kalau Bapak Ibu perhatikan, nah ini itu adalah tanda kalau kita sudah tepat berada di tengah-tengah. Nah, seperti ini berarti ini sudah tepat berada di tengah-tengah. Nah, ini salah satu kelebihan yang ada di Canva ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu mengira-ngira, di Canva sudah disediakan. Nah, untuk memposisikan supaya tepat berada di tengah-tengah melalui garis yang berwarna ungu ini. Oke. Setelah itu Bapak Ibu kita tambahkan tulisan ya, nanti daftar isi di sini. Kita menuju ke teks, menu teks di bagian kiri. Nah, menu teks saya tambahkan judul. Nah, di sini saya ketikkan daftar isi. Nah, seperti ini. Saya sedikit kecilkan. Nah, ini digeser aja ya di bagian berwarna mohon maaf, bagian lingkaran ini. Kita klik kemudian kita tahan. Nah, kita geser. Nah, ini bisa diperbesar, bisa diperkecil. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Bisa sambil dipraktekkan juga ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya kita taruh tepat berada di sini. Kemudian untuk fontnya kita ubah. Karena kemarin kita menggunakan font ini ya Bapak Ibu. Nah, font namanya ini Leak Spartan. Nah, Leak Spartan, maka di halaman berikutnya kita harus konsisten. Seperti yang tips yang sudah saya bagikan kemarin, kita harus konsisten supaya desainnya menarik. Jadi fontnya ini saya ganti juga menjadi Leak Spartan ya. Caranya saya klik teksnya, kemudian di bagian sini saya klik kemudian saya ganti. Nah, biasanya di bagian atas sendiri kalau sudah sering digunakan. Oke, Leak Spartan. Saya sesuaikan ukurannya, oke. Kalau sudah, saya klik di luar. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Untuk warnanya kita samakan ya Bapak Ibu. Saya menggunakan warna hijau saja supaya kontras dengan ini. Oke, cara mengganti warna di bagian sini ya, warna teks. Nah, di sini saya sesuaikan. Nah, ini supaya warnanya kombinasinya bagus sama ya. Di sini saya warnanya Tosca, di sini juga Tosca. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian saya ingin tambahkan judul halamannya. Nanti ada pendahuluan, nanti ada beberapa materinya, kemudian latihan soal, pembahasan soal, seperti itu. Nah, saya buat di sini nanti teksnya. Oke, pertama saya ingin menambahkan elemen lagi, lingkaran. Saya klik, nanti otomatis muncul di sini. Nah, saya perkecil. Ini tidak kelihatan ya Ibu. Saya ubah dulu warnanya. Cara mengubah warna di bagian pojok kiri di sini.
warna, saya ubah menjadi warna orange ya, supaya sama dengan ini ya Bapak Ibu, atau kuning ya, ini kuning sebenarnya. Ya, saya ubah warna menjadi kuning. Nah, ini supaya konsisten gitu Bapak Ibu. Saya arahkan di sini, kemudian saya perkecil. Nanti di sini saya berikan nomor halaman, nah di bagian lingkaran ini. Nah, kemudian teksnya saya copy, caranya klik kanan, kemudian salin, kemudian di sini klik kanan, tempel. Nah, otomatis, nah warnanya saya ubah supaya terlihat menjadi abu-abu. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, di halaman pertama saya ingin menambahkan pendahuluan. Nah, saya ingin menambahkan pendahuluan. Jadi ini untuk saya isi beberapa review materi yang akan dibahas di buku ini. Jadi seperti itu. Pendahuluan, kemudian di sini saya berikan nomor ya. Di sini saya copy lagi, salin, kemudian klik di luar, kemudian tempel. Nah, di sini saya ganti angka 1. Nah, saya perbesar ya Bapak Ibu, mungkin tidak terlihat. Nah, di sini angka 1. Saya geser. Nah, warnanya saya ubah menjadi warna hijau atau toska. Nah, saya geser ya, supaya tepat berada di tengah-tengah. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Oke. Kemudian selanjutnya kita tinggal copy saja. Kita tidak usah membuat satu persatu Bapak Ibu. Kita copy saja. Caranya, Bapak Ibu arahkan mouse ke sini ya. Kemudian diklik kiri, kemudian kita arahkan seperti ini. Sama seperti ketika di Word ya Bapak Ibu. Kita pilih semua, kita select semua. Kemudian, maaf ini masih tercopy ya, saya kunci dulu. Saya kunci dulu di bagian kunci ini supaya tidak ikut terseleksi. Nah, kemudian saya klik kanan, salin, kemudian di sini klik kanan, tempel. Sebentar. Klik kanan, sebentar Bapak Ibu. Klik kanan, salin, kemudian klik kanan, tempel. Nah, ini sudah tersalin ya Bapak Ibu. Saya ganti teksnya menjadi misalkan di halaman kedua. Saya langsung masuk ke materinya, misalkan materi pendahuluan operasi fungsi. Ini saya contohkan materi matematika ya Bapak Ibu, karena saya adalah seorang guru matematika. Nanti Bapak Ibu sesuaikan saja. Kalau mengajar bahasa Indonesia atau IPA atau mata pelajaran yang lain, Bapak Ibu sesuaikan nanti. Nah, seperti ini. Kemudian halamannya saya ganti menjadi 2. Ini saya perbesar supaya terlihat ya Bapak Ibu. Saya ganti 2. Oke, seperti itu. Dan seterusnya. Caranya sama ya Bapak Ibu. Kita copy seperti ini, kemudian kita klik kanan, salin, kemudian arahkan keluar dari tes, kemudian tempel, kita geser ke bawah. Nah, seperti itu. Misalkan di sini saya tambahkan, misalkan langsung komposisi fungsi sesuai judulnya. Nah, ini kita perkecil bisa ya, kalau misalnya terlalu besar. Ini kita geser sedikit, bentar. Saya geser, oke, supaya ini cukup space-nya. Oke, ini saya kunci lagi. Kemudian saya geser ya Bapak Ibu. Nah, ini saya blok semuanya ya, saya blok semuanya supaya ikut tergeser, oke. Kemudian halamannya saya ganti menjadi halaman 3. Nah, seperti itu. Saya perbesar. Kalau mau perbesar di bagian bawah ini ya Bapak Ibu, ini ada presentase di sini. Nah, itu untuk memperbesar dan memperkecil. Nah, ini di bagian ini untuk memperbesar dan memperkecil. Nah, oke. Kemudian saya contohkan mungkin 4 halaman saja Bapak Ibu. Saya klik kanan, saya salin, kemudian saya tempel, saya geser, kemudian saya tempel lagi, saya geser. Nah, seperti ini. Misalkan di sini saya ganti, misalkan penilaian gitu. Penilaian. Nah, seperti itu misalkan ini ya Bapak Ibu. Nanti kita masukkan soal di sini. Kemudian halaman terakhir saya ingin menambahkan profil. Nah, profil penulis misalkan seperti itu.
Ini ya Bapak Ibu, saya geser supaya lurus. Nah, ini sudah ada garisnya Bapak Ibu yang berwarna ungu ini. Nah, ini kita menyesuaikan saja supaya lurus. Halamannya ini misalkan halaman 5, nanti di halaman komposisi fungsi saya buat 2 halaman nanti materinya. Kemudian di sini halaman 6 berarti ya, seperti itu Bapak Ibu. Oke, ini kita sudah selesai Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara menambahkan ini linknya supaya nanti ketika kita klik menuju halaman yang dituju. Nah, itu kita tambahkan nanti di akhir. Jadi kita buat dulu halaman pertama, halaman kedua, dan seterusnya. Oke, kita geser ke bawah. Kita di sini ya Bapak Ibu, tambahkan halaman lagi. Nah, seperti ini. Nah, di sini baru kita masuk ke materinya. Jadi saya tambahkan pendahuluan. Oke, berarti di sini pendahuluan ya Bapak Ibu. Oke, saya tambahkan kotak. Nah, seperti ini. Nah, ini saya tulisi pendahuluan. Nah, teksnya saya tidak ingin menambahkan dari sini lagi. Nah, tapi saya ingin langsung copy dari di halaman kedua. Itu bisa Bapak Ibu. Kita klik kanan, salin, kemudian kita pergi ke halaman 4 ya, di sini halaman 4, kemudian tempel. Nah, ini otomatis bisa ya Bapak Ibu. Saya ganti tulisannya menjadi pendahuluan. Seperti ini. Kemudian saya ingin tambahkan elemen lagi, bentuk persegi lagi. Di sini, tapi warnanya saya ubah menjadi warna kuning. Ukurannya saya kecilkan supaya sama dengan ini. Nah, supaya lebih menarik ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa memilih beberapa bentuk yang lain ya yang ada di sini. Saya lihat semua. Nah, di sini ada yang bentuknya melengkung ya, pojok-pojoknya, atau ada yang bentuknya seperti ini, berongga. Nah, Bapak Ibu bisa pilih sesuai keinginan Bapak Ibu. Nanti menyesuaikan saja. Tapi saya biasanya lebih suka pakai seperti ini karena terlihat ya, terlihat lebih menonjol gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian di pendahuluan, nah di sini saya ingin memberikan review materi bahwa yang kita pelajari di e-book ini itu ada di kehidupan sehari-hari. Jadi ketika murid kita atau peserta didik kita membaca itu termotivasi untuk belajar. Nah, saya akan memberikan narasi di sini bahwa materi yang akan dipelajari itu sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Atau mungkin Bapak Ibu seorang guru bahasa Indonesia atau bahasa Inggris nanti bisa ditambahkan cerita. Nah, cerita yang dekat dengan anak-anak, dekat dengan peserta didik kita. Jadi seperti itu supaya memberikan motivasi. Atau mungkin Bapak Ibu tambahkan quotes, kata-kata mutiara, silakan. Jadi sesuai dengan kreasi Bapak Ibu semua. Oke, saya ingin menambahkan tulisan ya, tapi saya nggak mengetik ya Bapak Ibu. Saya copy saja dari file yang sudah saya sediakan. Saya tambahkan subjudul dan di sini saya perbesar ya Bapak Ibu. Nah, di sini karena saya sudah menyiapkan bahannya, jadi sudah saya siapkan. Jadi Bapak Ibu sebelum mendesain di sini, Bapak Ibu boleh mendesain dulu atau menuliskan bahannya dulu di Word, di Microsoft Word boleh ya Bapak Ibu sebagai reng-rengan seperti itu. Ini saya kalau mau mengetik di sini langsung juga boleh Bapak Ibu. Ya, bisa langsung di sini. Tapi saya sudah siapkan agar tidak terlalu makan waktu. Saya buka dulu sebentar filenya. Bentar, saya copy, kemudian saya kembali ke sini. Nah, ini sudah saya copy ya Bapak Ibu di file di Word ya. Di Word tadi sudah saya copy. Kemudian mau saya tempel di sini, saya klik paste di sini ya, paste di sini. Nah, ini Bapak Ibu. Sudah. Nah, ini sudah saya siapkan. Kemudian saya perbesar ininya, kotaknya. Nah, ini ratanya saya ubah menjadi rata kiri. Nah, caranya di sini ya Bapak Ibu. Ini kita blok dulu semuanya. Kemudian di sini kita ubah. Nah, ini. Kalau untuk merubah rata kanan, rata kiri, di bagian ini ya Bapak Ibu, di atas ini perataan. Nah, itu. Bapak Ibu sesuaikan saja. Saya seperti ini ya Bapak Ibu. Kemudian
Bentar, ini ada, saya delete dulu. Oke. Nah, di sini tulisannya, nah saya ubah juga Bapak Ibu. Misal saya pakai ini. Nah, supaya tulisannya kombinasinya sesuai dengan yang di judul ini ya, pendahuluan sama ini. Nah, saya ubah. Kemudian saya ingin menambahkan gambar, karena di sini saya mengilustrasikan bahwa komposisi fungsi itu adalah sama halnya seperti ketika kita membuat lemari di pabrik. Nah, jadi saya ingin menambahkan proses pembuatan lemari di pabrik. Gambar di sini. Nah, saya cari saja di bagian elemen. Nah, di sini. Kemudian saya kembali dulu. Nah, di bagian pencarian saya ingin saya ingin ketikkan pabrik ya. Pabrik. Kemudian saya ingin foto yang asli yang seperti ini, bukan foto kartun atau bentuk vektor ya Bapak Ibu. Saya kembali ke foto ya, saya pilih foto di sini. Kalau saya klik foto, maka di sini yang muncul adalah foto real atau foto asli. Tapi kalau saya klik grafis, maka nanti semuanya adalah gambar vektor. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Foto, ya kembali ke foto ya, saya cari mana yang sesuai. Saya inginnya pembuatan lemari. Jadi saya harus mencari satu persatu. Nah, harus sabar ya Bapak Ibu, kita cari gambarnya. Ini mungkin ya Bapak Ibu. Ini, saya klik saja. Nah, ini oke Bapak Ibu, pembuatan lemari ya, seperti ini gambarnya. Nah, ini kalau saya letakkan seperti ini, mungkin kan terlalu kaku ya Bapak Ibu, terlalu kaku. Jadi ini ingin saya masukkan ke dalam suatu bentuk, misalkan lingkaran. Nah, caranya saya pergi ke menu elemen. Nah, kembali ke elemen, saya klik elemen. Kemudian di sini saya scroll ke bawah. Nah, ke bawah, kita pergi ke bingkai, Bapak Ibu. Nah, di bingkai ini saya ingin tambahkan lingkaran. Nah, bingkai ini, Bapak Ibu, misalkan kita ingin gambarnya ini terpotong lingkaran. Nah, caranya gambarnya kita klik, kemudian kita tahan ya, kita klik kiri, kemudian kita tahan, kita geser, kita arahkan ke sini. Nah, otomatis nanti akan masuk ke lingkaran tadi. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Saya klik, kemudian saya tahan, coba saya ulangi ya Bapak Ibu. Ini gambarnya saya pilih, kemudian saya klik kiri, kemudian saya tahan, saya geser, saya arahkan ke bagian sini. Kemudian kalau sudah di sini saya lepas. Nah, otomatis nanti akan masuk ke lingkaran ini gambarnya ya. Seperti ini saya perbesar. Nah, perbesar. Kemudian di sini kan terpotong ya Bapak Ibu, nanti teksnya kita sesuaikan saja. Kita sesuaikan supaya tidak terpotong. Nah, saya ingin menambahkan lagi lingkaran ya Bapak Ibu di bagian sini. Untuk background dari lingkaran ini. Saya kembali ke elemen, di bagian kiri elemen, saya klik lagi elemen, kemudian ke atas saya scroll. Nah, di garis dan bentuk saya ingin lingkaran, saya perbesar. Nah, di sini sampai menutupi ini ya Bapak Ibu. Kemudian warnanya ingin saya ubah menjadi warna kuning. Saya klik warna kuning. Kemudian posisinya saya ingin letakkan di belakang dari gambar yang tadi. Caranya kita ke atas bagian kiri. Kanan atas, kemudian posisi, saya klik, kemudian saya mundurkan. Saya mundur. Nah, otomatis nanti akan berada di bawah gambar yang tadi. Kemudian saya geser saja. Saya geser menyesuaikan ini ya Bapak Ibu. Atau bisa kita pakai di keyboard ya. Nah, ini saya sesuaikan supaya pas. Nah, seperti ini. Nah, kemudian teksnya, nah, teksnya ini kita ubah supaya dia tidak terpotong. Caranya manual Bapak Ibu, jadi kita harus enter satu persatu ya. Kalau misalkan di Word kan biasanya kita bisa otomatis ya Bapak Ibu, tapi kalau di sini tidak disediakan menu seperti itu. Jadi kita harus merubah satu persatu. Nah, seperti ini sampai keinginan. Nah, sampai keinginan sebentar. Nah, sampai keinginan saya enter. Nah, supaya di bawah, kemudian disitulah saya enter, kemudian di sini saya enter, kemudian di sini saya enter, sampai di sini saya enter, matematika,
Saya enter. Ini saya geser dulu ya Bapak Ibu. Saya geser. Nah, seperti ini. Kemudian di sini saya enter lagi. Nah, ini menyesuaikan ya Bapak Ibu. Mungkin tidak terlalu rapi, tapi memang karena di Canva tidak ada tools atau menu untuk membuat ini menjadi rata, mengikuti gambar ini tidak ada. Jadi harus manual seperti itu Bapak Ibu. Nah, oke, seperti ini sudah jadi ya. Kita sesuaikan seperti bentuk lingkaran ini. Kemudian di sini kita tambahin nomor halaman Bapak Ibu. Kita tambahin nomor halaman. Saya ingin bentuknya saya buat backgroundnya kotak. Ini saja saya copy ya Bapak Ibu. Saya klik kanan, kemudian saya salin, ya klik kanan, salin, kemudian saya sebentar, belum tersalin ya, salin, kemudian tempel ya Bapak Ibu, tempel, klik kanan tempel, baru saya geser ke bawah. Nah, di halaman ini, di bagian sini mas saya, di bagian ini saya ingin tuliskan angka 1. Di sini tulisan ini saya copy, klik kanan, salin, kemudian ke bawah, klik kanan, tempel. Ini ya Bapak Ibu. Saya ganti angka 1. Saya geser. Nah, berarti halaman pertama. Nah, sesuai dengan di sini, halaman pertama adalah pendahuluan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian saya tambahkan halaman kedua. Nah, cara menambahkan di sini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah memiliki desain di halaman ini dan ingin formatnya sama, jangan Bapak Ibu tambahkan halaman, tapi kita copy saja halaman ini. Cara mengcopy halaman ini itu adalah di bagian atas ini, di bagian sini ada duplikatkan halaman. Nah, duplikatkan halaman kita klik. Nah, nanti di bawah akan muncul halaman yang sama. Nah, berarti halamannya sudah terduplikat ya, sudah tercopy seperti ini. Nah, Bapak Ibu tinggal edit saja. Kalau halaman pertama tadi pendahuluan, halaman kedua ternyata di sini adalah operasi fungsi. Nah, kita ganti saja di sini menjadi operasi fungsi. Jadi Bapak Ibu tidak perlu membuat dari awal bentuk-bentuknya tadi. Jadi tinggal kita copy saja dari halaman sebelumnya. Nah, kita geser, kita sesuaikan supaya tepat berada di tengah-tengah. Nah, ini karena kita sudah tidak butuh, kita hapus saja Bapak Ibu. Di bagian atas, kalau menghapus, di bagian atas ini, menu icon sampah, tong sampah ini, kita klik. Oh, maaf, tadi masih terkunci ya. Kita buka dulu kuncinya. Oke, kita hapus, kita delete. Nah, itu delete. Oke, ini juga kita delete. Nah, seperti ini. Teksnya ini kita biarkan, nanti misalkan kita ingin menambahkan teks. Oke, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, saya masuk ke pembahasan materinya. Nah, di sini operasi fungsi, kalau di matematika itu ada 4, penjumlahan, pengurangan, pembagian sama perkalian. Jadi saya ingin membuat sub materi di sini, nanti ada penjumlahan, ada pembagian, perkalian, dan pengurangan. Nah, seperti itu. Ini saya singkirkan dulu di sini, tapi nanti akan saya pakai, jadi nggak saya hapus, Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini saya select semuanya, saya pilih semuanya, kemudian saya salin, klik kanan salin, kemudian klik kanan tempel. Nah, di sini saya ingin menambahkan submateri. Nah, saya ganti menjadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian. Nah, seperti itu. Kita copy, saya perbanyak lagi sampai 4. Nah, ini Bapak Ibu nanti bisa menyesuaikan ya Bapak Ibu. Misalkan tidak membutuhkan ini juga berarti tidak perlu kita buat seperti ini. Bapak Ibu misalkan langsung teks saja sama gambar, misalkan ya tinggal kita ganti saja teks sama gambarnya. Tapi ini saya ingin mencontohkan bagaimana cara mempermudah untuk membuat bentuk seperti ini. Jadi tidak perlu memasukkan lagi di sini, tapi tinggal kita copy paste, copy paste, copy paste seperti itu. Penjumlahan, kemudian pengurangan, kemudian yang terakhir, yang ketiga perkalian, kemudian yang terakhir yaitu pembagian. Nah,
Seperti ini. Nah, cukup mudah ya Bapak Ibu. Kemudian materinya mau saya letakkan di bagian bawah ini, di bagian sini. Kekurangan dari Canva Bapak Ibu itu tidak bisa memasukkan formula atau rumus, tidak bisa memasukkan formula atau rumus. Jadi mungkin apabila Bapak Ibu seorang pengajar matematika, fisika, kimia atau IPA, ya IPA yang membutuhkan rumus, jadi Bapak Ibu tidak bisa mengetikkan atau menuliskan rumus langsung di Canva. Jadi kita harus memasukkan melalui unggahan. Nah, sebelumnya biasanya sering saya gunakan. Nah, itu saya memasukkan melalui PowerPoint. Jadi saya mengetik dulu rumusnya, saya tuliskan rumusnya dulu di PowerPoint, terus baru saya masukkan ke Canva. Nah, saya praktekkan. Sebentar saya pergi ke PPT saya. Nah, ini Bapak Ibu, ini sudah saya siapkan bahannya. Nah, ini Bapak Ibu saya sudah ketikkan di PPT ya. Ini saya contohkan memasukkan rumus ya, formula. Mungkin Bapak Ibu yang pengajar matematika atau materi yang membutuhkan rumus. Nah, caranya kita pilih kotaknya sampai bentuknya seperti ini. Kemudian kita klik kanan, kita copy ya, kita copy, klik kanan copy. Kemudian kita pergi ke Canva lagi. Ke Canva lagi ini sudah kita copy ya. Sudah kita salin. Kemudian di sini kita klik kanan kemudian tempel. Nah, otomatis nanti akan masuk seperti ini Bapak Ibu. Gambar seperti ini. Ini gambar bentuknya ya Bapak Ibu, tidak bisa diedit. Nah, tidak bisa diedit seperti teks, tapi bentuknya gambar. Nah, ini kita sesuaikan penjumlahan berarti yang di sini. Kemudian ini saya potong ya, karena saya tidak membutuhkan ini, saya potong. Cara memotong gambar itu pangkas di bagian kiri atas. Pangkas. Nah, kemudian di sini saya tarik seperti memotong yang di Microsoft Word ya Bapak Ibu, sama caranya. Kemudian selesai. Nah, ini kemudian saya salin, saya tempel, kemudian saya ke bawah, saya ubah menjadi yang minus tadi atau pengurangan, saya pangkas lagi. Nah, ini saya geser ke atas, kemudian saya tekan enter yang ada di keyboard. Nah, ini pengurangan. Kemudian saya salin lagi, kemudian saya tempel lagi. Nah, di sini saya pilih yang pembagian ya, perkalian. Nah, saya geser yang perkalian, kemudian saya enter. Ini ikut kurang ke atas. Enter. Oke, kemudian saya salin kembali, kemudian saya tempel lagi. Saya geser ke bawah, saya ubah ke yang pembagian. Nah, saya geser sampai pembagian. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Oke, seperti itu caranya Bapak Ibu. Kemudian ini tadi saya ingin tambahkan kata-kata di awal ya Bapak Ibu. Ini saya geser dulu agak ke bawah. Kemudian saya sedikit perkecil. Di atas ini saya ingin tambahkan teks. Ini saya hapus, kemudian saya ingin tambahkan teks. Jika F dan G merupakan fungsi, maka berlaku sifat operasi aljabar. Nah, misalkan seperti ini. Pendahuluan ya, kata pendahuluan. Nah, seperti ini Pak Ibu. Atau mungkin kalau desainnya kurang kecil, nah kita perkecil saja ini, terlalu besar misalkan, nah kita kecilkan. Sebenarnya kita bisa tambahkan di sini contoh soalnya, misalkan ya, kalau misalkan di matematika atau di materi pelajaran yang ada rumusnya, biasanya ada contoh soal di sini. Nah, bisa kita masukkan ya Bapak Ibu. Misalkan saya buatkan tempat saja, tapi saya tidak ingin memasukkan sekarang, supaya tidak terlalu lama. Nah, di sini, nah, di bagian menu ini bisa dimasukkan contoh soal. Nah, nanti contohnya diletakkan di sini bisa ya Bapak Ibu. Kita tata seperti ini. Ini kita rapikan supaya lurus. Nah, karena kalau terlihat lurus ini kan menarik gitu ya Bapak Ibu kalau lurus.
Nah, ini kalau lurus seperti ini kan bagus. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Cukup sederhana ya Bapak Ibu. Oh, ternyata ini tadi tertukar ya Bapak Ibu. Cara tertukar ternyata yang saya edit yang atas. Nah, bagaimana cara supaya ini membuat ini supaya berada di atas? Nah, caranya kita ke bawah ya, ke halaman 5. Nah, di sini ada menu atau tombol ke atas. Nah, ketika saya klik, nah ini posisinya sudah tertukar. Nah, tertukar ya Bapak Ibu, seperti itu. Oke, ini halamannya saya ubah menjadi halaman 2. Saya ganti halaman 2. Posisinya saya letakkan di kanan. Biasanya buku kan halamannya kanan kiri seperti itu seperti itu ya Pak Ibu, di pojok-pojoknya biasanya. Oke, ini halaman pertama, halaman kedua, kita lihat halaman ketiga itu adalah materi komposisi fungsi. Ini saya skip saja ya Pak Ibu materinya supaya tidak terlalu lama. Jadi saya duplikat saja, duplikat halaman, kemudian di sini saya ubah saja namanya saja saya ubah komposisi fungsi, saya perkecil. Saya geser tepat berada di tengah-tengah. Oke. Tapi ini tidak saya ubah supaya tidak terlalu lama. Halamannya saya ubah. Halaman 3 misalkan. Nah, ini saya geser ke kiri. Nah, kanan kiri gitu ya Bapak Ibu. Halamannya. Kemudian saya duplikat lagi. Duplikat halaman. Nah, di sini masih komposisi fungsi, tapi saya ingin di sini nanti itu ada video. Nah, ada video yang dari YouTube. Nah, caranya bagaimana? Caranya ini kita hapus dulu. Sebentar, saya hapus. Tombol delete, kemudian di sini udah delete. Nah, di sini saya beri keterangan agar lebih memahami materi komposisi fungsi. Silahkan tonton video berikut. Nah, jadi nanti ada video di dalam ebook ini seperti itu Bapak Ibu. Ratanya saya buat rata tengah. Oke. Saya ingin menambahkan video, tapi saya kasih bingkai dulu ya Bapak Ibu. Saya ke elemen. Nah, di sini saya akan memasukkan layar komputer misalkan. Supaya seakan-akan kita nontonnya di komputer. Nah, di sini kita pilih salah satu saja. Misalkan yang ini. Ya, kita pilih. Kita perbesar. Nah, ini nanti kita letakkan video di sini. Nah, ini warnanya bisa kita ubah ya Bapak Ibu. Di bagian pojok kiri. Nah, saya ubah warna kuning. Nah, supaya nanti sama dengan yang ini. Nah, di sini nanti kita letakkan video YouTube. Nah, seperti itu. Atau misalkan videonya ternyata ketika dibuka tidak bisa diputar. Nah, kita kasih opsi. Misalkan di sini kita tambahkan link. Kita tambahkan link. Saya copy ya di sini Pak Ibu. Saya salin tulisannya, kemudian saya tempel. Nah, saya pindah ke bawah. Nah, di bagian ini saya akan tambahkan atau klik link berikut. Ini untuk jaga-jaga misalkan videonya tidak bisa. Di sini akan saya tambahkan link nanti. Nah, saya ke elemen, saya ketikkan di sini, saya cari ya. Klik here. Nah, sini ya Bapak Ibu ada banyak pilihan ya Bapak Ibu. Kita pilih yang bukan animasi, yang tidak bergerak. Nah, jangan sampai yang bergerak ya. Misalkan ini. Nah, seperti ini. Nanti bisa diklik, ketika diklik di e-booknya nanti akan muncul halaman YouTube. Nah, seperti itu saya inginnya nanti. Atau misalkan Bapak Ibu ternyata di sini kan Pro ya Bapak Ibu, atau premium, jadi tidak bisa dipakai di akun yang basic atau yang gratis. Bapak Ibu bisa membuat sendiri dengan cara ke elemen, kemudian ke lingkaran. Nah, bisa membuat sendiri. Nah, seperti ini warnanya diubah menjadi warna merah. Nah,
warna merah. Ini ya mungkin, oh ya. Kemudian ada abu-abunya, kita duplikasi ya, kita salin, kemudian kita tempel. Warnanya kita ubah menjadi warna abu-abu misalkan supaya sama. Posisinya kita ubah ke bawah, kita mundurkan. Nah, bisa kita buat sendiri ya Bapak Ibu. Kemudian kita tambahkan teks. Nah, bisa. Ini kita copy ya, kita salin. Kemudian di sini kita tempel. Ini warnanya saya ubah menjadi warna abu-abu. Saya hapus. Kemudian saya ketikkan, klik center here. Nah, seperti ini. Ya, cukup mudah Bapak Ibu. Misalkan tidak bisa menggunakan elemen ini, kita siasati dengan cara membuat sendiri. Nah, ini kan masih terpisah-pisah Bapak Ibu. Kita gabung saja, kita grup. Nah, kita select semuanya, kita pilih semuanya. Caranya seperti ini. Kemudian kita klik kanan. Nah, di sini kita ke menu gabung. Kita klik. Nah, ini gabung jadi satu ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Ini sudah tergabung jadi satu. Nah, seperti itu Bapak Ibu, misalkan ini tidak bisa digunakan ya. Oke, ini saya hapus lagi. Saya hapus di sini. Oh, gabungnya harus kita matikan dulu. Nah, gitu. Oke. Nah, cara menambahkan video ini kita di hari yang ketiga ya, Bapak Ibu. Nanti saya praktekkan di hari yang ketiga untuk menambahkan video yang ada di sini. Nah, bagaimana menambahkan video, bagaimana menambahkan link di sini nanti di hari ketiga. Jadi di Canva ini kita fokus mendesain isinya saja. Kita fokus mendesain isinya. Tapi untuk audio, untuk video, untuk link nanti kita gunakan software lain, yaitu yang kemarin sudah saya sampaikan, yaitu Flip PDF Profesional. Nah, nanti akan kami share untuk softwarenya. Nanti Bapak Ibu bisa install dulu di komputernya atau di laptopnya. Jadi besok bisa langsung kita praktekkan. Nanti saya berikan tutorial cara menginstal juga. Oke, kita sudah selesai di halaman ini ya Bapak Ibu. Ini halaman berapa berarti? Halaman keempat ya. Berarti ini adalah halaman keempat. Oke. Saya geser karena ini ada di kiri. Berarti ini saya geser ke kanan. Kemudian saya cek di halaman terakhir itu adalah apa ya? Di sini halaman terakhir. Oh, sorry, masih ada halaman kelima, penilaian ya. Saya duplikasi aja di sini. Saya ganti teksnya menjadi penilaian. Bisa juga Bapak Ibu misalkan ditambahkan latihan soal, kemudian pembahasan seperti itu sebelum ke penilaian. Tapi ini singkat saja, saya langsung ke penilaian. Oke, penilaian. Nah, di sini saya ingin memberikan nanti rencananya saya ingin menautkan link Google Form. Jadi untuk penilaiannya peserta didik kita menggunakan Google Form. Jadi ketika diklik nanti di sini langsung tertuju ke Google Form penilaiannya untuk penilaiannya. Jadi saya tuliskan dulu di sini. Jika Anda sudah memahami materi ini, silahkan kerjakan soal berikut. Nah, misalkan seperti itu. Atau silakan kerjakan soal di link berikut. Nah, ini kita hapus ya. Saya hapus saja, saya delete. Nah, di sini ini saya hapus juga karena sudah ada keterangan di link berikut, jadi tidak perlu. Nanti ketika diklik ini, nanti akan tertuju ke Google Form. Rencananya seperti itu. Oke. Nah, ini kan terlalu kosong ya Bapak Ibu. Kita bisa tambahkan elemen-elemen yang lain ataupun gambar-gambar yang lain yang sesuai dengan materi. Nah, kita cari saja misalkan saya ingin menambahkan background untuk tulisan ini. Saya misalkan ambil buku. Saya cari atau kertas.
kertas. Sebentar Bapak Ibu saya cari sesuai. Misalkan ini saja, saya klik. Nah, ini kemudian saya perbesar. Ini kita sesuaikan saja ya Bapak Ibu gambarnya. Nah, ini posisinya saya ubah ke paling belakang, saya mundurkan. Oke. Terus ini kita sesuaikan untuk teksnya. Kita geser. Nah, warnanya kita ubah supaya sama seperti ini ke bagian kiri atas. Nah, ini saya ubah warna kuning, kemudian ini saya ubah menjadi warna abu-abu, ini warna putih saja. Nah, seperti ini. Saya perkecil. Seperti ini saja ya Bapak Ibu, simple ya, tidak terlalu banyak. Jadi anak-anak langsung fokus ketika membuka halaman ini, mereka langsung membaca ini. Nah, jika Anda sudah memahami materi ini, silakan kerjakan soal di link berikut. Nah, tidak perlu banyak gambar. Kemudian di halamannya, ini di kanan, berarti selanjutnya di kiri. Kita ubah menjadi halaman ke-5. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian halaman terakhir, saya duplikat lagi, supaya tidak terlalu banyak merubah. Di halaman terakhir ini saya hapus ya. Saya tidak menggunakan ini juga tidak. Ini masih saya gunakan nanti. Nah, di sini halaman terakhir tadi kita lihat dulu Bapak Ibu. Halaman terakhir adalah profil penulis. Profil penulis kita yang membuat. Saya dengan profil seperti ini saja. Profil atau profil penulis boleh. Kemudian kita masukkan foto kita Bapak Ibu ya. Kita masukkan foto kita. Saya ke unggahan, cara masukkan foto ya Bapak Ibu sama seperti memasukkan elemen, elemen yang ada di komputer. Jadi kita menu keunggahan, kemudian unggah media. Kemudian kita pilih foto kita, terus kita masukkan ke sini. Tapi karena saya sudah pernah mengunggah, nah di sini sudah tersimpan di bawah. Saya sudah pernah mengupload di sini. Ini banyak sekali Bapak Ibu yang sudah saya upload. Nah, ini sudah ada foto saya di sini. Saya pilih ini saja. Nah, di sini Bapak Ibu. Kemudian ini kalau kotak kan jelek ya Bapak Ibu. Saya ingin tambahkan seperti tadi pakai lingkaran. Saya ke elemen, kemudian ini ke bawah sendiri tadi, ke bingkai. Nah, di bagian bingkai ini ya Bapak Ibu. Saya pilih lingkaran. Rencananya ingin saya masukkan ke sini fotonya. Nah, saya geser, kemudian nah seperti ini ya Bu. Saya perkecil, tidak terlalu besar. Nah, seperti ini. Kemudian di belakangnya supaya konsisten sama seperti yang di sini ya Bapak Ibu. Yang di halaman ini tadi ada warna kuningnya. Nah, ini kita buat seperti itu juga supaya konsisten. Kita pilih bentuk, garis dan bentuk, lingkaran, kita perbesar. Kemudian warnanya saya ubah menjadi warna kuning. Kemudian posisinya saya ubah menjadi di belakang, saya mundurkan. Kemudian saya geser. Oke, saya geser. Saya sesuaikan saja supaya tepat berada di tengah-tengah. Nah, ini ya Bapak Ibu. Kemudian tulisannya saya ingin di sini. Nah, Bapak Ibu bisa ketikkan, tapi saya sudah menyiapkan. Saya copy dulu dari bahan saya untuk profil saya. Nah, ini sudah saya copy Bapak Ibu dari Word ya, dari Word sudah saya copy. Kemudian saya tempel di sini, saya pastekan. Nah, seperti ini. Saya geser, kemudian saya perkecil, saya geser ke atas. Untuk menggeser, usahakan kursornya sampai berubah menjadi icon plus seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, sampai menjadi icon plus seperti ini, baru kita klik, kita tahan, baru kita geser. Nah, ratanya saya ubah menjadi rata kanan kiri. Ini terlalu ke bawah berarti kurang kecil ya Bapak Ibu. Kita kecilkan lagi. Kemudian ini kita lebarkan.
Kita geser. Nah, seperti ini Pak Ibu. Kemudian di sini saya ingin menambahkan media sosial saya. Jadi ketika nanti peserta didik atau orang yang mengakses ini ingin menghubungi saya, misalkan melalui WA atau melalui sosial media seperti Instagram, Facebook, atau misalkan Bapak Ibu memiliki akun YouTube yang sudah ada video-video pembelajarannya, bisa kita sematkan di sini. Jadi saya ingin copy dulu di sini, saya klik kanan, salin, kemudian di bawah, tempel. Saya butuh kotaknya ini Bapak Ibu. Ini saya hapus, saya delete tulisannya juga. Oh ini enggak, tulisannya saya gunakan saja. Nanti di sini kontak. Atau misalkan sosial media, nah, seperti itu. Nah, di sini saya ingin menambahkan gambar-gambar atau elemen-elemen seperti logonya Facebook, logo YouTube dan lain sebagainya. Jadi saya ke elemen Bapak Ibu, kemudian di sini kita ketikkan saja misalkan YouTube. Di sini saya pilih salah satu. Saya perkecil supaya sama, saya geser ke sini. Kemudian lagi saya punya Instagram, saya ketikkan Instagram. Ini opsional ya Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu tidak ingin menambahkan ini juga tidak masalah. Kemudian lagi misalkan Facebook. Saya perkecil, saya geser seperti ini Bapak Ibu. Cara memperkecil. Nah, ini kemudian misalkan satu kali lagi yaitu WA misalkan. Saya ingin anak-anak bisa mengakses melalui WA saya. Nah, saya perkecil, saya sesuaikan, saya geser-geser ya Pak Ibu supaya tepat berada di tengah-tengah ya. Seperti ini Pak Ibu. Nanti ketika di e-booknya ini sudah kita bagikan, ketika saya klik ini, saya klik ini, saya klik ini, nanti otomatis nanti akan menuju ke link yang sudah kita sematkan. Itu di pertemuan besok ya Pak Ibu, di pertemuan besok. Ini terakhir halamannya, saya pindah ke kiri, sorry ke kanan. Kemudian saya ganti halaman 6. Ini halaman terakhir ya Pak Ibu. Oke Pak Ibu, ini yang terakhir Pak Ibu, yang sudah kita buat daftar isinya tadi akan kita linkkan ke masing-masing halaman. Jadi ketika saya klik pendahuluan, nanti langsung menuju pendahuluan. Ketika saya klik komposisi fungsi, langsung menuju ke halaman komposisi fungsi ini. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah Bapak Ibu klik teks yang ingin kita berikan link, ya kita klik. Nah, kemudian Bapak Ibu menuju ke icon titik 3 yang berada di kiri atas ini ya, titik 3 ini. Kemudian di sini sebentar Bapak Ibu, sorry, untuk link untuk teks ada di sini ya Bapak Ibu. Maaf, ada di sini ya, di bagian ini tautan ini. Nah, tautan ini kita klik. Nah, kemudian di sini di bawah ini ada halaman 1, halaman 2, halaman 3 dan seterusnya. Tadi halaman 4 kalau tidak salah ya, pendahuluan ini. Nah, oke, kemudian kalau sudah seperti ini, kita klik di luar saja. Nah, itu otomatis nanti sudah terlinkkan ke halaman 4. Operasi fungsi ke halaman 5 berarti ya. Nah, dan seterusnya, Bapak Ibu, dan seterusnya sampai terakhir profil ini kita ke halaman yang terakhir, berarti ke halaman 9. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana caranya membuat desain isi dari e-book ini. Tentunya untuk jumlah halaman dan materinya Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan materinya, bisa lebih banyak, bisa lebih sedikit. Seperti itu, materinya, kontennya bisa menyesuaikan dengan desain yang sudah Bapak Ibu buat. Nah, seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu, seperti ini untuk materi mendesain isi. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator.
Baik, terima kasih Pak Lendi atas pemaparan materinya mengenai desain isi electronic book atau e-book, di mana Pak Lendi tadi sudah sangat jelas ya Bapak Ibu menunjukkan step by step-nya. Jadi Bapak Ibu bisa menyesuaikan saja isinya dengan yang Bapak Ibu minati atau sesuai dengan mata pelajaran dari Bapak Ibu, gitu ya. Nah, kali ini kita berada di sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Bapak Ibu silahkan mengaktifkan fitur raise hand atau Bapak Ibu bisa menulis pertanyaan di kolom chat Zoom ya. Baik, untuk pertama kita ke Bapak Taufikur Rahman. Silakan kepada Bapak Taufikur Rahman untuk bertanya dan mengaktifkan mikrofonnya. Silakan Bapak. Baik, makasih Bu Melia Sajeng. Mas Lendi, saya Taufikur Rahman. Aduh, menarik sekali. Saya berapa kali kesempatan udah bayar, baru sekarang saya ikut nih. 2 kali bayar, yang ketiga baru ikut. Kemarin nggak pernah ikut. Saya sudah coba tadi Mas Lendi yang Mas Lendi bilang, cuma ada kesulitan cara mengunggah yang ada di komputer. Nah, karena kelihatannya memang Canva.com saya belum secanggih yang Mas Lendi. Itu yang pertama, cara mengunggah dari yang komputer tadi. Kalau dari yang Word, dari yang PPT saya bisa, tapi dari gambar saya belum bisa. Nah, yang kedua saya baru tahu yang link tadi terakhir. Nah, yang terakhir setelah jadi kan tadi kan. Nah, terus kita pengen jadiin e-book. Nah, di aplikasi saya tidak ada, tadi saya telepon Mas Lendi kan, tidak ada namanya hygiene flipbooks-nya. Jadi nanti setelah beres selesai diklik, nanti kemudian diklik-klik-klik jadi buku e-booknya. Dan itu bisa nanti jadi PDF-nya. Mau penjelasan 2 itu saja saya sementara. Baik, terima kasih Pak Taufikur Rahman. Silakan kepada Bapak Lendi untuk menanggapinya. Mohon maaf, Pak Lendi masih di unmute. Oh ya. Baik, Bapak Taufikur Rahman, tadi mungkin pertanyaan yang pertama mengenai bagaimana cara mengunggah file atau gambar dari komputer. Nah, seperti itu. Langsung saya praktekkan ya, Bapak Ibu. Bentar, saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, untuk mengunggah file, Bapak Ibu bisa pergi ke menu unggahan ya, di bawahnya elemen di sini ada menu unggahan. Nah, di bagian unggah ini ya, Bapak. Nah, di unggahan ini itu adalah menu yang kita gunakan untuk menambahkan file atau gambar dari komputer kita atau dari laptop kita. Nah, caranya kalau sudah diklik menu unggahan, kita ke unggah media yang berwarna ungu ini ya, yang berwarna ungu ini, ke unggah media, kita klik. Nah, kalau Bapak Ibu mengklik, nanti otomatis akan diarahkan ke dokumen dari Bapak Ibu, dokumennya dari komputer. Kalau sudah Bapak Ibu pilih gambarnya, ini mungkin tidak tampil ya, tidak tampil, Bapak Ibu pilih gambarnya. Nah, kalau sudah, nanti Bapak Ibu bisa klik open. Nah, kalau sudah dipilih, klik open. Nah, contohnya ini saya sudah memilih logo. Nah, di bagian logo ini, saya arahkan ke atas. Nah, ini sudah tertambahkan. Jadi saya pilih klik unggah media, nanti akan muncul kotak dokumen kita yang ada di komputer kita. Nanti Bapak Ibu pilih gambarnya, kemudian klik open nanti di bagian bawah. Nah, seperti itu Bapak. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana cara membagikan tadi supaya menjadi e-book, supaya menjadi e-book, flipbook, jadi dibuka seperti buku, seperti itu ya Bapak. Untuk materi itu sebenarnya akan kita bahas besok, akan kita bahas pada pertemuan terakhir Bapak. Jadi untuk pertemuan kali ini tidak saya bahas dulu, tapi akan saya bahas secara detail bagaimana caranya di pertemuan ketiga kita besok. Ya, besok nanti akan di-share waktunya ya Bapak. Oke, seperti itu. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih Pak Lendi. Sudah jelas ya untuk Bapak Taufikur Rahman. Bapak Taufikur Rahman sangat semangat sekali mengenai materi yang besok akan disampaikan oleh Pak Lendi. Lanjut kita ke penanya kedua. Ada Ibu Inneke Malau. Silakan kepada Ibu untuk mengaktifkan mikrofonnya. Masih di unmute Ibu, mohon maaf. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Melisa. Ini saya tadi mau bertanya sebenarnya Pak Taufikur Rahman ya tadi sudah, cuman yang saya mau minta di sini Mas Lendi, apakah selama ini kan kita buku, saya mau beralih ke album foto. Nah, kebetulan saya banyak foto-foto saya waktu saya ke luar negeri itu, sayang sekali saya taruh di apa ya, di laptop saya, tapi nggak tersusun rapi. Nah, kebetulan saya sudah memang banyak sekali, tahun 2011 saya mulai ke Eropa, ke Amerika. Nah, saya pengen itu foto-foto lama saya dijadikan satu album yang berbentuk tadi seperti media tadi ya. Nah, itu mengunggahnya seperti apa, menyusunnya seperti apa supaya kelihatan tertarik. Nah, itu pertama. Terus yang kedua, saya perhatikan tadi setiap menulis harus dimulai dari kotak ya, Pak Lendi ya, Mas Lendi ya. Nah, itu kan harus diingatkan juga, karena kadang-kadang kita kan lupa, ini ternyata saya selalu memilih kotak untuk mengisi tulisan. Ya, itu. Terus yang ketiga, nanti bagaimana supaya album foto yang sudah kita buat ini menarik, ada nggak trik-trik khusus supaya menjadi sebuah album seperti yang zaman dulu loh, album yang kita beli, kita susun, tapi ini kan berbentuk elektronik, dan kelihatannya supaya nggak terlalu banyak gitu kita simpan di laptop, tinggal kita mau lihat sekali-sekali nanti. Nah, itu bentuk album. Oke, terima kasih, itu aja Pak Lendi. Terima kasih Mbak Melisa. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Bu Ina. Waalaikumsalam. Silakan kepada Bapak Lendi untuk menanggapinya. Baik Ibu Inneke, pertanyaan yang cukup bagus ya Bu. Ini mungkin di luar topik tapi sangat menarik ya. Jadi di Canva ini bagaimana sih kalau misalkan kita mendesain tidak hanya untuk materi pelajaran tapi untuk hal yang lain. Nah, itu bisa sekali ya Bapak Ibu, bisa sekali kita manfaatkan untuk hal-hal lain untuk membuat desain yang lain. Mungkin contohnya ingin membuat album foto. Nah, caranya sama, untuk tutornya itu sama Bapak Ibu. Untuk mengunggah fotonya berarti seperti yang sudah saya contohkan ke Bapak Taufikur Rahman tadi, kita ke menu unggahan, kemudian kita unggah fotonya satu persatu. Nah, seperti itu Ibu. Kemudian untuk bagaimana cara mendesain supaya menarik atau seperti album lama seperti itu. Saya coba ya, ini sebelumnya saya belum pernah mempraktekkan jadi Ibu, tapi saya coba untuk mencari elemen-elemen yang mungkin Ibu inginkan. Nah, saya coba. Bentar, saya share screen terlebih dahulu. Saya tambahkan halaman, saya tambah halaman ya. Sekalian saya ingin menjawab pertanyaan tadi di kolom chat, sempat saya baca bagaimana cara merubah warna ini. Nah, cara merubah warna ini, warna halaman ini ya, Bapak Ibu, kita ke bagian kiri atas. Nah, di sini ada warna latar belakang. Nah, ini kita klik kemudian kita ubah. Bisa warna menyesuaikan, nah, seperti ini. Itu cara merubah halaman ya. Oke, kembali ke topik yang ditanyakan Ibu Inneke tadi. Kita ke elemen. Nah, ini coba kita ketikkan saja album seperti itu, Ibu. Misalkan kita punya unek-unek, saya ingin membuat bentuk atau desain ini ya, kita ketikkan saja untuk mencari referensi. Kalau misalkan ingin membuat album ya kita ketikkan album saja seperti itu, Ibu. Nah, di sini nanti ada banyak sekali yang bisa kita manfaatkan. Misalkan Ibu ingin sebentar, saya contohkan satu saja. Misalkan ini ya Ibu. Nah, di sini. Nah, seperti ini misalkan. Nah, nanti fotonya bisa kita letakkan di tengah-tengah. Nah, di menu unggahan biasanya kalau fotonya sudah ada di sini. Nah, misalkan sebentar ya, saya cari foto saya. Mungkin ada ini cuma satu tapi Ibu. Ya, ini saya contohkan ini saja ya, dengan foto saya ini.
Nah, ini kita paskan, kita sesuaikan saja. Nah, seperti ini, Ibu. Atau mungkin bentuk yang lain di elemen kita bisa cari ya, Ibu. Nah, ini banyak sekali. Kita cari yang kita inginkan, yang sesuai saja. Atau misalkan bentuk, sebentar, saya ketikkan misalkan album lama. Gitu. Munculnya seperti ini, ya, seperti ini juga bisa ya. Nanti kalau kotak seperti ini, nanti pasti fotonya kita sesuaikan di bagian hitam-hitam. Nah, seperti itu. Banyak sekali di sini, Ibu. Bisa kita sesuaikan saja mana yang kita inginkan. Intinya, jadi Bapak Ibu saya ulangi, intinya sebenarnya caranya sama. Caranya semuanya sama, membuat desain apapun caranya sama. Untuk bagaimana cara mengupload, bagaimana cara memilih elemen, memasukkan elemen, caranya sama. Jadi sekreatif kita untuk memilih aset atau gambar yang bagus. Nah, seperti itu. Kemudian tadi ada sedikit untuk menulis apakah harus kotak-kotak seperti ini, tidak ya Bapak Ibu, tidak harus. Ini saya hanya memberikan tips saja. Kenapa saya memberikan bentuk kotak seperti ini? Supaya dia lebih menonjol atau lebih fokus ketika kita ke halaman ini, yang kita baca, oh ini adalah halaman profil penulis. Jadi saya berikan background seperti ini. Nah, itu fungsinya seperti itu. Apakah harus kotak? Tidak harus Bapak Ibu, karena di elemen di sini banyak sekali bentuknya. Nah, di sini ya, banyak sekali. Ada yang bentuknya seperti ini. Nah, ini banyak sekali ya Bapak Ibu, bisa kita manfaatkan. Nah, ada yang seperti ini juga. Oh, maaf, sebentar. Ini, nah ada yang seperti ini juga. Nah, intinya kita sesuaikan saja seperti itu, Ibu. Oke, seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Lendi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada Ibu Susiati. Silakan Ibu Susiati bisa menghidupkan mikrofonnya. Ibu Susiati. Silakan Ibu Susiati. Atau kita lanjut ke Bapak Dery Aditama. Apakah bisa langsung menghidupkan mikrofonnya? Bapak Dery Aditama. Ya. Silakan Bapak. Ya. Terima kasih Bu Melisa. Ini Bu, yang ingin saya tanyakan yang pertama untuk Pak Lendi, Pak ya. Yang pertama itu Pak, bagaimana Pak cara mengubah bentuk ukuran kertas? Kan selama ini kan Pak Lendi memakai bentuk portrait kan? Nah, gimana caranya Pak? Bisa nggak mengubah bentuk ukurannya menjadi portrait memanjang gitu? Nah, itu pertama. Yang kedua, bagaimana Pak cara membagikan, misalnya kan e-book kita sudah jadi kan? Nah, bagaimana cara kita membagikan link kita atau membagikan hasil karya kita ke orang lain, terutama di media sosial, Pak? Mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dery. Silakan Pak Lendi untuk menanggapinya. Baik, Pak Dery, untuk merubah ukuran ya, Pak, untuk merubah ukuran dari panel editing. Ntar saya share screen terlebih dahulu. Oke, untuk merubah ukuran ini ya, Bapak Ibu, kita bisa pergi ke menu di bagian sini. Nah, di bagian atas, kiri atas, sampingnya file, dan di sini ada ubah ukuran. Nah, Bapak Ibu pengguna mungkin yang sudah premium ya atau menggunakan akun belajar.id bisa mengakses ini karena sudah premium. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu masih pengguna gratis, nah, untuk akun yang basic, nah kita bisa caranya merubah itu caranya kita ketikkan saja di sini. Kemarin kan saya sudah contohkan, saya ingin ukurannya A4 ya, saya ketikkan aja dokumen A4. Nah, dokumen A4, maaf, A4. Nah, otomatis di sini ada banyak pilihan A4. Nah, dokumen A4. Nah,
Oh, sebentar template. Oke. Nah, di sini ada banyak dokumen A4. Nah, nanti otomatis ketika kita klik, nah ini ukurannya semuanya A4. Nah, tapi kalau misalkan ingin yang bentuknya seperti file presentasi ya, Bapak Ibu. Seperti file presentasi atau 16:9 seperti itu. Ya kita ketikkan aja 16:9. Nah, cari 16:9. Nah, di sini bentuknya ini semuanya adalah landscape ya, seperti itu, landscape semua. Nah, ini kita pilih salah satu saja sebagai contoh, misalkan saya pilih yang ini. Nah, otomatis bentuknya seperti ini, Bapak. Nah, seperti ini. Bentuknya landscape ya, Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Mungkin seperti itu cara untuk merubah ukuran bagi akun yang basic, jadi bisa melakukan trik seperti itu tadi. Baik, terima kasih Pak Lendi. Untuk yang tadi ada pertanyaan lagi Pak Lendi yang belum dijawab. Gimana cara membagikannya? Di mana nanti akan dibahas ke hari ketiga ya Pak Lendi ya? Iya, oke Pak Lendi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ibu Susiati, apakah masih mendengar dan bisa menghidupkan mikrofon? Ibu Susiati? Sepertinya beliau masih belum bisa menghidupkan mikrofon. Kita lanjut ke Ibu Yuhaslinda Jamal. Silakan bisa menghidupkan mikrofonnya. Oke. Masih belum ada Mungkin respon. saya jawab pertanyaan yang ada di kolom chat dulu ya, Mbak Melisa. Ya. Oke, pertanyaan dari Bapak Bakri. Nah, dalam matematika biasanya ada simbol atau equation dituliskan. Apakah pemakaian simbol matematika atau equation bisa terbaca? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, saya contohkan tadi Bapak, untuk memasukkan equation. Jadi karena di Canva ini tidak terfasilitasi menu equation untuk memasukkan rumus, jadi kita siasati dengan cara memasukkan gambar. Jadi kita ketikkan dulu equation-nya di Microsoft Word atau Microsoft PowerPoint, kemudian kita copy, kemudian kita pastekan di halaman kerja yang ada di Canva. Seperti yang saya contohkan tadi. Mungkin nanti videonya ini, rekaman pertemuan kedua nanti akan diupload di YouTube. Bapak Ibu bisa melihat lagi. Ya, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu? Ya, kita coba ke Ibu Yuhaslinda. Silakan. Ya. Ya, terima kasih Ibu host ya. Mohon maaf saya tidak membuka kamera. Pak Lendi, tadi agak tertinggal saya untuk menggabungkan dua tulisan dan tadi ada gambar lingkaran, itu mau kita copy paste, itu saya kok nggak bisa-bisa ya. Jadi udah saya tarik hanya tulisannya aja gitu yang tercopy. Itu mohon mungkin diulang sedikit Pak, itu saja, makasih. Baik Ibu, langsung saya jawab. Saya share screen terlebih dahulu. Bentar. Oke, saya kembali ke sini tadi. Misalkan saya ingin mengcopy ini semua ya Pak Ibu. Jadi tidak hanya tulisan, tidak hanya kotak, saya ingin mengcopy semua. Caranya kita arahkan dulu kursornya ke bagian kiri atau kanannya. Pokok di luar dari sini. Kemudian kita klik kiri, kita tahan, kemudian kita arahkan sampai menutupi seluruh bagian elemen yang ingin kita salin. Nah, seperti ini. Saya ingin menyalin semuanya, berarti saya arahkan sampai sini, kemudian saya lepas. Nah, kalau sudah terseleksi semuanya, di bagian sini, mouse-nya saya arahkan ke sini, kemudian saya klik kanan, salin, kemudian saya klik di luar saya klik satu kali, kemudian saya klik kanan, kemudian tempel. Nah, kemudian saya geser. Nah, seperti ini Ibu. Caranya untuk menyalin elemen yang lebih dari satu.
Baik, terima kasih Pak Lendi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, ada Ibu Wilma. Silakan Ibu untuk mengaktifkan. Sepertinya Ibu terlempar sepertinya. Kita lanjut ke Ibu Desi Juniariska. Silakan Ibu Desi bisa mengaktifkan mikrofonnya. Oke, terima kasih kepada Ibu Melisa. Baiklah Pak Lendi, saya izin bertanya. Kan tadi Pak Lendi sudah menjelaskan mengenai cara memasukkan rumus-rumus matematika dan kimia. Kebetulan saya di SMA itu mengajar ekonomi dan di anak kelas 12 itu ada pelajaran akuntansi. Bagaimana Pak caranya memasukkan tabel-tabel seperti matematika dan fisika tersebut, Pak? Terima kasih, Pak. Silakan Pak Lendi bisa langsung menanggapinya. Baik Ibu, bagaimana masukkan tabel? Oke, langsung saya praktekkan. Sebenarnya di Canva, Bapak Ibu, ini sudah difasilitasi, ada tabel. Kita ke elemen ya, saya klik elemen, kemudian saya arahkan ke bawah. Nah, di sini ada tabel, Bapak Ibu. Tabel saya lihat semua. Nah, di sini ada beberapa tabel yang bisa kita gunakan. Nah, misalkan saya ingin satu tabel ya, saya ingin tabel yang ini misalkan. Nah, di sini itu bisa kita ubah, kita perbesar, bisa kita perkecil, kemudian bisa kita tambahkan. Nah, bisa kita tambahkan kolomnya maupun barisnya. Nah, caranya di bagian titik 3 ini, kita klik, nanti di sini ada tambahkan satu baris sebelum, tambahkan satu baris setelah. Kalau tambahkan satu baris setelah berarti di bawahnya. Nah, di sini ada. Nah, seperti itu. Kemudian di sini juga ada ukuran barisnya harus sama. Ketika ini misalkan saya geser. Maaf, sebentar saya geser. Seperti ini. Kemudian ukuran kolomnya saya samakan. Mohon maaf itu untuk tabel yang ini ternyata ini sama ya Pak Ibu. Ukurannya sama semua, jadi tidak bisa diedit satu per satu. Nah, seperti ini misalkan seperti ini. Kemudian ketika saya klik sama ukuran baris sama, nanti otomatis akan sama. Bentar, ini ada sedikit. Menu ini tidak bisa digunakan di tabel ini Bapak Ibu. Mohon maaf. Caranya seperti itu untuk menggunakan tabel yang ada di Canva ya Bapak Ibu. Caranya kalau tambahkan ya berarti seperti tadi itu, tambahkan baris, tambahkan kolom, ada kita klik saja yang bagian ini ya, titik 3. Tapi kalau misalkan kita sudah memiliki kolom, memiliki tabel yang ada mungkin ada di Word atau ada di Microsoft Excel, nah Bapak Ibu bisa mengunggahnya melalui foto. Nah, diunggahan di sini. Jadi Bapak Ibu simpan dulu gambarnya dengan format PNG atau format JPG, formatnya gambar, terus kita unggah. Nah, seperti itu Bapak Ibu, seperti mengunggah file-file yang lain. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Caranya untuk memasukkan tabel. Oke Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan lagi, kita ada sekitar 5 menit, masih ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Baik, kita mungkin beralih ke kolom chat Zoom ya Pak Lendi. Silakan Pak Lendi bisa memilih pertanyaan yang ada di kolom chat Zoom dan menanggapinya langsung. Baik Bapak Ibu, saya coba baca dulu ya. Untuk share link materi versi YouTube, ini kita bahas besok ya untuk share linknya, bagaimana caranya. Kemudian ini untuk flipbooknya besok ya Bapak Ibu. Ini ada banyak yang bertanya mengenai bagaimana membuat seperti buku, seperti tampilan buku. Ini kita bahas di pertemuan yang ketiga atau besok. Untuk pertemuan besok kita bertemu sore hari kalau tidak salah. Nanti akan diinfokan oleh Mbak Melisa selaku moderator. Mungkin ada pertanyaan secara langsung dari Bapak Ibu. Bapak Kinem ini, saya maaf, ya. Ibu Wakinem. Silakan Ibu untuk mengaktifkan mikrofonnya.
Silakan Ibu, atau kita ke Ibu Elizabeth. Silakan Ibu untuk mengaktifkan mikrofonnya. Terima kasih Mbak Melisa. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat malam Pak Lendi. Ibu. Ya, ini yang tadi saya lihat di elemen ada tabel chart. Nah itu ada bisa memasukkan Excel. Nah itu gimana caranya ya Pak ya? Chart atau bagan itu. Oke, terima kasih Pak. Baik Ibu. Oke, saya share screen terlebih dahulu. Di menu elemen ya Ibu, saya kembali ke elemen. Bagian ini ya Bapak Ibu. Nah di sini, ini saya hapus dulu. Oke. Nah di bagian ini itu ada, nah seperti ini Bapak Ibu. Ini bisa kita ubah ya. Di sini bisa kita ubah misalkan 3 atau 4. Nanti di sini menyesuaikan. Nah tapi bisa juga kita menambahkan data dengan Google Sheet. Nah, Google Sheet. Nah, Bapak Ibu, caranya adalah kita harus punya Google Sheet terlebih dahulu, Bapak Ibu. Jadi Google Sheet atau spreadsheet. Nah, Bapak Ibu di akun Microsoft-nya yang sudah terkoneksi di Google-nya, sudah masuk di Google-nya. Nah, kita klik saja, kemudian kita tambahkan seperti itu, Ibu. Sepengetahuan saya, karena sebenarnya saya belum pernah menggunakan ini untuk memasukkan dari data spreadsheet, tapi nanti akan saya berikan secara detail bagaimana caranya. Ini saya belum memasukkan akun spreadsheet saya ke sini, jadi saya belum bisa mempraktekkan Bapak Ibu, tapi nanti akan saya carikan caranya, nanti akan saya share ke grup seperti itu Ibu Elizabeth. Tapi intinya seperti ini ya Bapak Ibu, untuk menggunakan bagan. Jadi bisa kita edit langsung seperti di sini, bisa juga kita masukkan spreadsheet atau kita tambahkan dari luar. Nah, seperti itu. Nanti akan saya jelaskan lagi. Baik, terima kasih Pak Lendi. Kita ke satu penanya terakhir ya Pak Lendi. Kita coba ke Bapak Taufikur Rahman. Mungkin bisa mengaktifkan mikrofonnya. Silakan Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, saya ini salah mungkin ya Mas Lendi, terlalu bersemangat, saya terlalu pengen cepat bisa. Saya kasih dong template yang bisa berbayar, saya harus beli kemana? Tadi saya telepon Mas Lendi ya, kemana Instagram ininya. Terus kedua, saya coba unggah itu apa? Foto saya masih belum bisa aja karena dia ngasih link email saya. Itu kenapa gitu ya Mas Lendi? Saya mengunggah foto Bu Melia, tapi dia minta saya update dulu ke email. Kenapa gitu ya Mas Lendi? Berarti belum connect ya? Ya Bapak, kalau misalkan kita disuruh masukkan email, sepertinya kita belum login ya Bapak. Sepertinya belum login. Tapi mungkin Bapak bisa nanti di screenshotkan ya Pak, bisa dikirimkan ke saya nanti supaya saya bisa melihat. Karena kalau misalkan saya tidak melihat, mungkin saya sedikit bingung ini untuk mencari solusinya. Jadi Bapak bisa di screenshot atau difotokan, bisa dikirim ke saya atau ke grup. Ya Bapak bisa dikirim ke saya atau ke grup. Nanti akan saya jawab. Jadi Bapak Ibu, mungkin masih ada pertanyaan yang belum sempat saya jawab atau masih ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa ke grup WA ya Bapak Ibu, bisa ditanya di grup WA. Kalau ada kendala bisa di screenshot atau difotokan, nanti akan saya jawab melalui grup seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Lendi atas penyampaian materi pada malam hari ini mengenai desain isi e-book dengan Canva. Untuk malam hari ini bisa kita cukupkan, mungkin ada beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu yang belum bisa terjawab ataupun yang baru menulis pertanyaan. Bapak Ibu nanti bisa melanjutkannya melalui WhatsApp group. Di sana nanti Bapak Lendi sudah bergabung di grup. Nah, Bapak Ibu bisa lanjut bertanya di grup terkait dengan desain isi e-book dengan Canva. Nah, Bapak Ibu bisa langsung mencobanya membuat desain isi e-book dengan menekan Canva ini, di mana pada Canva ini sudah banyak
template, dan juga aset-aset yang Bapak Ibu bisa gunakan. Sekali lagi, selain mendapat materi ini, Bapak Ibu jangan lupa untuk mempraktekannya agar tidak hanya menjadi teori saja. Akan tetapi nantinya bisa menghasilkan sebuah produk. Baik Bapak Ibu, untuk rekaman maupun materi nantinya akan kami share di grup. Nantinya semuanya akan kami share melalui WhatsApp group. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir lagi mengenai segala bentuk administrasi, karena kami akan menyiapkannya sehingga Bapak Ibu bisa diminta untuk tetap fokus belajar, berkarya, dan berinovasi. Terima kasih Pak Lendi dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom meeting ini. Semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di Zoom meeting pada hari Rabu. Nanti pada hari Rabu pukul 3 sore waktu Indonesia Barat ya Bapak Ibu. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Lendi, Mbak Meli.